Oke. Oke. Halo semuanya, halo teman-teman. Kami berdua dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Katolik Atmajaya ingin menerangkan tentang apa itu hukum laut internasional. Saya Amal Firdaus dengan NIM 2019-05107 dan ada teman saya. Saya Firan Lomoan dengan NIM 2020-05237. Oke, kami berdua akan mulai untuk menerangkan apa itu hukum laut internasional. Enjoy guys. Latar belakang dari hukum internasional atau hukum laut internasional itu sendiri adalah sebuah hukum yang mengidentifikasi subjek dalam bentuk suatu bangsa. Hukum internasional juga bisa mengidentifikasi negara sebagai badan hukum yang terpisah dan memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai badan hukum yang disiplin dalam konteks dan bagian dari masyarakat internasional. Hukum laut internasional adalah sebuah cabang hukum dari hukum internasional. Jadi semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, hukum laut internasional juga semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, hukum laut internasional mengalami revolusi atau perubahan yang mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Saat ini, peran hukum laut internasional sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan harta kekayaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, akan dibacakan rumusan masalah oleh teman saya. Jadi, rumusan masalahnya itu ada 3. Pertama, bagaimana rezim hukum laut dan apa saja jenis garis dasar menurut UNCLOS 1982. Yang kedua, bagaimana pengaturan kawasan zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982. Dan yang terakhir, bagaimana cara pengamanan zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Oke teman-teman, tadi teman saya sudah membacakan rumusan masalah yang kami buat. Sekarang kami akan menjelaskannya satu persatu. Jadi yang pertama rumusan masalahnya itu rezim hukum laut. Yang pertama laut teritorial. Laut teritorial Konvensi PBB tentang Hukum Laut ketiga tahun 1982 berhasil mendapatkan kesepakatan bahwa lebar laut teritorial satu negara maksimal 12 mili laut diukur dari garis pangkal pada surut terendah. Dan itu ada hak dan kewajibannya di perairan laut teritorial. Hak dan kewajibannya itu ada berlaku atas hak lintas damai dan juga mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial. Yang kedua, zona tambahan. Dengan telah ditentukannya lebar laut teritorial maksimal 12 mili laut, maka lebar zona tambahan dalam maksimal 24 mili laut diukur dari garis dasar di mana laut teritorial diukur. Di zona tambahan ini, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian diperuntukkan kepada pencegahan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, keimigrasian, dan kesehatan. Menindak atau menghukum pelanggaran-pelanggaran atas pelanggaran peraturan perundangan wilayah pantai tersebut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Jadi zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mili laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Yang terakhir, landas kontinen. Jadi landas kontinen ini daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke batas luar tepian kontinen sampai jarak 350 mili laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.
Oke, selanjutnya garis dasar menurut UNCLOS 1982 adalah untuk mengukur lebar laut teritorial, yaitu garis air rendah sepanjang pantai atau dengan garis pantai yang dinyatakan pada peta resmi skala besar dari negara pantai tersebut. Yang kedua adalah ada garis dasar lurus atau straight baseline, yaitu tempat di mana garis pantai menjarak jauh ke dalam dan menikung ke dalam, atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garisnya adalah dari garis dasar lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam menarik garis dari garis dasar dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Yang ketiga, ada garis lurus, straight line, atau penutup sungai. Caranya adalah dihitung dari garis dasar suatu garis lurus yang melintasi muara antara titik-titik pada garis air rendah kedua tepi sungai. Dan yang terakhir adalah garis tutup closing line teluk. Diukur dari suatu lekukan yang jelas lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya, sehingga mengandung perairan yang tertutup dan perairannya dengan bentuk lebih dari sekedar suatu lekukan yang tidak akan dianggap kecuali luas teluk adalah selebar setara dengan luas tengah lingkaran, yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut. Yang berikutnya ada pengaturan tentang kawasan JTE berdasarkan UNCLOS 1982. Boleh dibacakan, Viren? Pengaturan kawasan zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982 pada pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan laut yang terletak di luar dan perbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus special legal regime yang ditetapkan dalam bab 5 berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Oke, rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku dalam zona ekonomi eksklusif yang meliputi yaitu ada hak-hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai. Yang kedua ada hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain. Yang ketiga kebebasan-kebebasan laut lepas. Dan yang terakhir adalah kaidah-kaidah hukum internasional sebagai mana yang sudah ditentukan dalam konvensi. Yang terakhir adalah pengamanan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Cina, dengan ambisi Cina yang sangat besar untuk menguasai Natuna itu sudah ada sejak 1990-an. Nah, sampai sekarang Cina masih mempunyai ambisi tersebut untuk menguasai Natuna. Cina juga masih mencoba untuk mengklaim historis atas Natuna. Klaim itu juga mengidentifikasi wilayah Natuna sebagai bagian dari sah dari Cina, padahal harusnya itu adalah masih di dalam batas lautnya Indonesia, dan ada hak penangkapan ikan secara tradisional, yaitu atau traditional fishing right. Jadi sebenarnya nelayan-nelayan dari negara luar seperti Cina itu tidak boleh asal masuk ke dalam batas yang sudah ditentukan oleh contoh negara kita sendiri, itu Indonesia. Jadi waktu itu Menteri Kelautan sudah menjalankan tugasnya untuk membasmi nelayan-nelayan yang masuk ke dalam Indonesia tanpa peraturan yang jelas. Karena aturan itu sudah terdapat di perjanjian bilateral. Jadi mengenai atasi masalah tersebut sudah diatur berdasarkan perjanjian bilateral.
yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang ada dan ketentuan hukum laut internasional. Lanjut. Jadi kesimpulannya, hukum laut internasional merupakan hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara dalam kawasan laut yang harus memenuhi syarat UNCLOS 1982, di mana harus terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan menyatakan dirinya sebagai kepulauan. Banyak negara yang sudah mengakui penggunaan garis pangkal kepulauan dalam melakukan delimitasi zona maritim. Negara Indonesia juga sebagai negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan dalam melakukan zona maritim dengan negara tetangganya yang diatur dalam pasal 47 UNCLOS 1982. Dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi garis pangkal kepulauan dalam UNCLOS 1982, semakin meyakinkan Indonesia untuk menggunakan garis pangkal kepulauan untuk melakukan delimitasi batas maritim dengan negara tetangganya. Yang terakhir ada saran dari kelompok kami atau dari yang kami kerjakan ini adalah Indonesia harus perlu atau sangat perlu untuk menentukan delimitasi zona maritim dengan negara tetangganya yang melibatkan garis pangkal kepulauan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Dan juga harus mempunyai kekuatan armada yang mampu mengawasi kedaulatan negara untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga tidak ada lagi kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan kepulauan Indonesia. Sekian dan terima kasih dari kami berdua. Semoga kami bisa membantu kalian dalam memahami hukum laut internasional. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menaruh pertanyaan tersebut di dalam kolom komentar yang pasti kami akan jawab untuk saling sharing dan saling berinteraksi. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah menonton. Mungkin ada tambahan lagi dari teman saya, Firen? Itu aja. Terima kasih dari kami. Dadah semuanya, Semoga terima kasih Anda yang sudah senang. menonton. Dadah.